Di episode 3 ini, cerita dimulai di dungeon. Di sini Jinho panik dan ketakutan melihat pasukan bayangan Jinwo sedang membantai semua monster-monster di dungeon. "Monster-monster apa ini?" kata Jinho. "Oh, Jinho baru lihat ya. Ini salah satu skillku," kata Jinwo. "Bisa ya mengeluarkan ini pakai skill?" kata Jinho. Setelah membantai para monster, lalu Jinho menyuruh semua pasukan bayangannya untuk mengambil kristal mana. Di sini Jinho merasa tidak berguna, karena semuanya bisa dilakukan oleh Jinwo seorang. Lalu dia berkata, "Setidaknya biarkan aku yang membuat batu sihirnya." Lalu tiba-tiba ada satu pasukan bayangan yang kasihan dan memberikan Jinho batu kristal. "Terima kasih banyak," kata Jinho. Di sini Aaron juga sangat rajin dan bersemangat mengumpulkan batu kristalnya. Cerita beralih di dungeon yang lain. Ini tepatnya di dungeon Amerika. Di sana tiba-tiba muncul orang yang keluar dari dalam dungeon dan membantai seluruh partian. Orang asing ini berkata, "Tolong jangan berteriak. Tenang saja, mereka hanya pingsan. Dia tidak paham bahasa aku ya. Aku juga tidak paham bahasa Inggris sama sekali." Lalu orang asing itu berkata lagi, "Aku manusia. Aku ingin pulang ke rumah." Apakah kalian tahu siapa orang misterius ini? Coba komen di bawah, apakah dia kuat seperti Jinwo? Oke, sebelum kita lanjut ke animenya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar aku makin semangat buat ngebahas anime terbaru. Buat kalian yang udah like, komen, dan subscribe, semoga ditambahkan rezekinya dan sehat selalu. Singkat cerita, Jinwo dan Jinho lagi makan bersama. Karena mereka selesai menyelesaikan semua kit dengan lancar, apa rencana setelah ini, kata Jinwo. Pertama-tama akan ikut ujian tertulis di serikat untuk dapat lisensi Guild Master. Lalu aku akan pakai lisensi itu untuk nego dengan ayah. Kemudian kau sendiri gimana? Kata Jinho. Sementara kamu tidak akan bisa hubungi aku. Ada tempat yang ingin aku datangi, kata Jinho. Kalau bos pernah menganggap aku beban, tolong jujur saja sekarang. Setelah ini aku tidak akan merepotkanmu lagi, kata Jinho yang sedang mabuk. Sudah mabuk lagi ya, kata Jinho. Kemudian Jinho berkata, "Aku punya seorang kakak yang 10 tahun lebih tua dariku. Kakak membenciku, jadi kami tidak akan pernah melakukan sesuatu bersama. Sementara itu, bos bukan hanya menyelamatkan nyawaku, tapi juga membantuku. Aku merasa andai bos saja yang menjadi kakakku." Lalu Jinho berkata sambil menuangkan minuman ke gelasnya untuk bersulang dengan Jinho. "Kalau begitu, mulai hari ini kamu adikku." Sontak membuat Jinho langsung mewek terharu, lalu mabuk lagi deh. Cerita beralih di mana orang asing dari dungeon tadi tertangkap. Saat interogasi, dia berkata, dia mengaku sebagai hunter dari luar negeri 10 tahun lalu. Dia terjebak di dalam sebuah gate dan tidak bisa keluar. Saat dia sadar, ternyata gate ini terhubung ke Amerika. Selain itu, dia tidak bisa bahasa Inggris. Ada kemungkinan bahwa ia monster berbentuk manusia. Akhirnya mereka meminta bantuan pada Hunter S dari Washington, yang diduga berasal dari negara yang sama dengannya. Ya, dia adalah Huang Dongso yang sedang melakukan perjalanan untuk menemui orang asing tadi. Ternyata orang asing yang ditangkap ini bernama Il Hwansung. Apakah kalian tahu siapa Il Hwansung? Coba kalian komen di bawah. Oke, cerita beralih di rumah Jinwo, di mana Jinwo bersiap akan pergi selama seminggu, dan dia akan berpamitan kepada Jin Ah. Di sini Jin Ah bertanya, "Jadi mau pergi bersama siapa?" Kemudian Jinwo menjawab, "Sudah bilang bersama teman." Kemudian Jin Ah berkata lagi, "Sejak kapan kakak punya pacar?" Di sini Jin Ah mengira kalau Jinwo sedang berkencan. Padahal seperti biasa Jinwo akan menaikkan levelnya. Jinwo berpikir dalam hati, saat bertarung melawan Cerberus, levelku baru 20 lebih. Kini levelku 3 kali lipat dari itu. Seharusnya pertarungannya nanti lebih mudah dari waktu itu. Sambil mengeluarkan kunci untuk membuka sebuah dungeon. Ternyata pintunya sangat besar dan Jinwo mulai memasukinya. Lalu Jinwo mendapatkan quest. Istana ini dipenuhi para iblis. Silakan kumpulkan jiwa para iblis 10.000. Ada sebanyak itu, kata Jinwo. Namun ada hal lain yang kuincar dari tempat ini, yaitu formula item elixir kehidupan. Mau itu 10.000 atau 100.000 pun pasti kulakukan, kata Jinwo yang sudah siap untuk menghabisi semua iblis yang ada di sana. Cerita beralih di Jinho yang sedang bernegosiasi dengan ayahnya.
Kamu ingin aku menyerahkan kuil padamu, kata ayahnya. Di sini Jinho ingin meminta ayahnya untuk menyerahkan kuilnya. Walaupun sudah tahu rencana kakaknya, namun Jinho bersikeras untuk mengambil kuil Yujin. Karena kakaknya ini mengundang orang luar, akan sangat berisiko untuk perusahaan kita. Ayahnya berkata, katanya hunter yang memimpin Ketmu adalah Hunter Sung. Kamu bisa mendapatkan lisensi itu berkat bantuan Hunter Sung, bukan? Dan kamu ingin aku menyerahkan kuil padamu? Lalu Jinho berkata, meski begitu tolong serahkan kuil Yujin padaku. Ayah menjawab, baiklah, aku akan beri kamu kesempatan. Namun ada syaratnya. Semasa Red Gate itu, aku dengar kuil Harimau Putih berusaha merekrut Hunter Sung secara diam-diam. Pastikan dia bergabung dengan kita sebelum itu. Bisa kau lakukan? Kemudian Jinho menjawab, bisa. Cerita beralih di dungeon iblis tadi, di mana Jinwo sudah membantai banyak iblis. Dia mendapatkan notifikasi mana terkontaminasi. Jinwo berkata, entah kenapa aku tidak bisa menyerap para iblis, padahal aja sebanyak ini. Sungguh sangat disayangkan. Lalu Jinwo mendapat surat izin masuk untuk ke lantai berikutnya. Kemudian sebuah cahaya keluar untuk pergi ke lantai selanjutnya. Meski begitu, ini dungeonnya sangat luas, seolah ada satu kota di dalam bangunannya. Karena tempatnya yang lumayan jauh, Jinwo memanggil monster beruang untuk dinaikinya. Lalu saat dia ingin berjalan ke depan, ternyata dihadang lagi oleh segelombaran iblis. Lalu dengan cepat monster beruang berlari menerjang yang ada di depannya dan bersiap untuk berpindah ke ruangan berikutnya. Cerita beralih di tempat olahraga, di mana di sini Hunter Hai-in sedang renang dengan memakai pakaian yang seksi. Dia tetap cantik seperti biasa. Namun di sini Hai-in berpikir diskusinya dengan Hunter Choi Jong-in. Kenapa kita hanya mempublikasikan penemuan monster bersayap itu ke beberapa orang, bukan khalayak umum? Kemudian Hunter Choi Jong-in berkata, ini perintah dari serikat. Jika dipublikasikan sekarang, kita hanya akan memicu kepanikan. Namun tenang saja, sekarang waktunya kita mengumpulkan kekuatan. Kita balik lagi ke Sung Jinwoo. Iblis yang ada di sini peringkat B atau lebih. Jumlahnya banyak setiap naik lantai. Mereka makin kuat. Jika aku mengincar iblis yang membawa surat izin naik lantai, aku bisa melangkah maju lebih cepat. Meski begitu, jika istana iblis ini tetap memiliki konsep sebuah menara, lantainya pasti ada sampai 100. Saat aku sampai di lantai itu, seberapa kuat monster di sana. Selain itu, apa bekalku juga cukup. Aku juga ada janji dengan Jin A. Ini akan menjadi pertarungan melawan waktu. Jumlah iblis yang terkumpul semakin meningkat. Energi yang dibutuhkan dan Jinho juga harus memakan bekalnya. Sejauh mana aku bisa pergi? Lalu Jinho melakukan itu terus sampai dia bertemu monster di lantai 50. Kemudian Jinho bersiap menghadapi monster besar tipe bos itu. Sisanya kalian yang habisi, kata Jinho kepada pasukan bayangannya. Lalu mereka berperang. Di sini Jinho makin kuat, pasukan bayangannya juga kuat. Karena mana yang diperlukan untuk mempertahankan pasukan bayangannya juga bertambah dan membuat pertarungan jadi lebih mudah. Namun di sini bosnya masih duduk saja. Saat Jinwo mau mengejar bosnya dan berkedip, tiba-tiba dia langsung hilang dalam kedipan mata. Dan ternyata bosnya itu langsung pindah untuk mengejar pasukan Jinwo. Lalu Jinwo langsung menyerangnya dengan melompat dan memukulnya. Seketika bos itu langsung terpental jauh mendapati pukulan Jinwo yang sangat kuat. だけなのに筋力を上げすぎたか Padahal hanya karena tinju status kekuatanku terlalu tinggi, kata Jinwo. Lalu bos itu terbangun dan bersiap untuk menyerang Jinwo dengan kekuatan penuh. Kemudian Jinwo berteriak ke Iron. Lalu Iron langsung melemparkan perisainya. Kemudian Jinwo langsung menggunakan perisainya untuk menahan serangan dari bos besar itu. Bos besar itu menyerang Jinwo dengan sangat brutal. Kenapa dia yang sebesar itu tubuhnya bisa ringan, bisa memberikan serangan yang sangat brutal? Di sini Jinwo berpikir mencari celah dari bos besar itu. Lalu tiba-tiba Jinwo terbang untuk menyerang. Karena terdapat celah, saat Jinwo di udara dan ingin menyerang bos itu, tiba-tiba bos itu langsung berbalik dan menyerang Jinwo lagi. Dia bisa membaca gerakan Jinwo. Di sini Jinwo hanya bisa menyerang kepalanya yang kecil itu. Pertama-tama, aku harus mengangkat gerakannya yang luar biasa itu. Kemudian Jinwo berlari ke atas gedung, sehingga membuat bos besar itu kepleset dan menabrak gedung. Di sini Jinwo mendapat notifikasi. Anda telah mengalahkan monster penguasa lantai bawah, Vulkan Ketamakan.
mendapatkan item potongan pohon dunia. Cerita beralih lagi, hunter yang ditangkap itu. Di sana, hunter Wang Dongso sudah berada di sana, lalu menginterogasi hunter Ilwang Sung. Sudah aku bilang, aku bukan monster. Kau boleh periksa DNA atau semacamnya. Kemudian dia berkata lagi, aku boleh tanya? Lalu langsung Wang Dongso menjawab, sudah aku bilang diam. Lalu dia melanjutkannya lagi, berapa banyak yang umat manusia ketahui tentang cat dan monster? Ah, kata Wang Dongso, berapa banyak yang kalian ketahui tentang cat dan monster? Kemudian Wang Dongso menjawab, kamu sedang membicarakan apa? Kemudian Il Wangsung berkata, Dungeon, cat, monster itu semua hanyalah sebuah awal. Bencana kini sudah bangkit. Maksudmu, kata Wang Dongso. Kemudian Il Wangsung berkata lagi, bencana terbesar, aku hanya bisa bilang itu. Terus, kata Wang Dongso, tujuanku adalah mencegah bencana itu, kata Il Wangsung. Sudah cukup membahas kabar burungnya. Kamu tahu ada berapa banyak hunter di dunia ini? Kalau mengumpulkan semuanya, jumlahnya sangat banyak. Tidak ada artinya di hadapan kekuatan itu, kata Il Wangsung. Kita hanya akan dimakan dan dimanfaatkan. Kamu juga terlihat lumayan kuat, tapi langsung dipotong oleh Wang Dongso. Monster rendahan sepertimu bisa memperkenalkan diri juga ya. Selain itu punya istri dan 2 anak. Kamu ingat nama anakmu? Kata Wang Dongso. Kemudian Im Sungan menjawab, Jinwo. Lalu dia berkata dalam hati, apa ini? Nafsu membunuh? Kemudian Wang Dongso berkata, aku sudah bilang tidak akan menjawab pertanyaanmu. Sebagai gantinya, aku akan ceritakan sesuatu yang menarik. Putramu sudah tewas. Kalau ada kata-kata terakhir, ucapkan saja saat bertemu dengannya di akhirat, kata Wang Dongso dengan songnya sambil mengeluarkan auranya. Lalu mata Ling Sungan menatap Wang Dongso dengan sangat tajam sambil mengeluarkan aura membunuhnya. Cerita beralih di dalam dungeon di mana pasukan bayangan Jinwo sangat kuat. Lalu Jinwo yang sudah berada di atas bosnya berkata, kamu terkejut karena kami yang lebih kuat? Kamu tidak mengira akan berakhir seperti ini kan? Apa mayat hidup bila merasakan ketakutan? Lalu tiba-tiba Jinwo langsung melesat dengan cepat dan menebas monster iblis itu hingga meninggoy. Lalu Jinwo mendapat notifikasi. Anda telah mengalahkan Metus, pemimpin para roh. Pemberitahuan level up. Cerita beralih lagi di tempat gedung yang terbakar dan rusak parah. Ini adalah pertarungan antar peringkat es. Daerah di sekitar mereka akan hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Mereka beruntung karena pertarungannya cepat selesai dan kerusakan yang sedikit. Dengan sombongnya ternyata Wang Dongso dikalahkan dengan cepat oleh Hunter Il Huangsung. Cerita beralih lagi di dalam dungeon, di mana Jinwo sudah kehabisan bekal dan dia sudah berada di lantai 75. Sisa sekitar 25 lagi. Namun dia mendapatkan bermacam-macam item, anting dari monster besar yang dikalahkan di lantai 55, kalung dari tengkorak yang tadi, dan juga item lain yang bagus. Lalu dia juga mendapatkan bola ketamakan. Ini juga bagus, namun Jinwo tidak bisa menggunakan secara pribadi. Untungnya bola ini bisa ditransfer, lalu diberikannya kepada tentara ahli sihir. Dan memberikan kekuatan sihirnya akan meningkat 2 kali lipat. Lalu Jinwo membuka random box terkutuk yang dia pilih sebagai hadiah quest. Dan sudah diduga ternyata dia mendapatkan kunci. Namun detailnya tidak begitu diketahui dari kapan dan di mana kunci itu bisa dipakai. Di sini Jinwo sudah mendapatkan potongan pohon dunia yang didapatkan dari vulkan ketamakan di lantai 50 dan mata air hutan gema para roh dari Metos pembimbing para roh. Dari 3 bahan dasar eliksir kehidupan, dia sudah mendapat 2, tapi masih kurang 1 lagi dan ibu akan sehat. Saat aku datang lagi nanti pastinya. Oke, sampai di sini dulu pembahasannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.